Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Sekalipun beberapa orang ya, jangan sampai kehadiran kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Sukacita dari Tuhan, dan doa kami kiranya nanti firman Tuhan sesederhana apapun, paling tidak ada sesuatu yang menjadi remah dalam hidup saudara dan saya kita dapatkan, dan itu menjadi sesuatu yang akan menjadi perenungan kita selama seminggu ini. Tuhan yang akan menolong kita. Kita tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya, maka firman Tuhan itu akan mengangkat saya dan saudara pada waktunya sesuai dengan waktu dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Mari saudara buka firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara saya berdoa saudara juga diberkati oleh Tuhan karena kondisi. Tuhan Yesus tolong saudara semuanya ya. Yohanes pasal 11 ayat 21 dan ayat 32. Mari saudara buka bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 32. Kita baca tentang kisah Lazarus dibangkitkan. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal 11 ayat 21 dan ayat 32. Kalau Bapak Ibu sudah temukan, saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 32. Lazarus dibangkitkan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi, saudara, ada dua perkataan yang sama tapi dari dua pribadi yang berbeda. Saudara antara Marta dan Maria. Dulu seringkali di sekolah minggu kita mendengar cerita, jangan seperti Marta tapi seperti Maria. Tapi pagi hari ini kita melihat ada sesuatu saudara yang sama yang diucapkan oleh Marta dan Maria. Apa yang akan kita belajar dari pagi firman Tuhan ini? Kita akan berbicara tentang bersama Yesus tidak ada kata terlambat. Amin ya. Bersama Yesus tidak ada hal yang terlambat. Maria dan Marta katakan, "Sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku itu tidak akan mati." Tapi pagi ini kita berbicara bahwa bersama dengan Yesus tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu, di dalam dunia yang saudara dan saya hidupi saat ini, ada banyak kasus yang terjadi karena keterlambatan, ya, karena keterlambatan, ya. Segala janji, segala jadwal dan program yang telah dirancangkan dengan matang oleh manusia seringkali mengalami keterlambatannya. Jadi kita sudah berusaha menata betul-betul jadwal itu, tapi terkadang saudara kita bisa mengalami yang namanya keterlambatan. Karena sebaik-baiknya manusia mengatur, menjadwalkan program aktivitas kehidupannya di dunia ini, faktanya manusia seringkali mengalami ini. Keterlambatan, lalai, bahkan kadang lupa. Ini sifat dasar manusia ya. Di dunia yang saya dan saudara jalani tidak bisa dipungkiri, baik siapapun, hamba Tuhan juga kadang terlambat. Itu manusia. Saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Inilah sifat dasar dari manusia. Kadang saudara sering tidak dapat tepat waktu, dan ketika itu terjadi maka itu dianggap sebagai sebuah keterlambatan. Ya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Marta dan Maria di dalam Yohanes 11 ayat 21-32 ini, ya. "Seandainya saja Engkau ada di sini Tuhan, saudaraku pasti tidak akan mati." Karena sebenarnya ungkapan Marta dan Maria ini merupakan bentuk dari apa, saudara? Ketika Marta berkata, "Seandainya saja Yesus Engkau ada di sini, pasti engkau saudaraku tidak akan mengalami kematian." Ya, kalau kita renungkan, kira-kira saudara apa sebenarnya?
Saudara tangkap sesuatu hal dari perkataan Marta dan Maria ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, kira-kira saudara tangkap apa dari apa yang mereka ungkapkan? Ya, di balik perkataan Marta dan Maria ini, saudara, sebenarnya ini merupakan bentuk dari kekesalan, ya, kesal, marah, jengkel, bahkan kecewa atas ketidakhadiran dan keterlambatan Tuhan Yesus 4 hari yang lalu di masa-masa kondisi kritis saudara mereka Lazarus sebelum akhirnya meninggal. Seandainya saja hari itu engkau hadir Tuhan, kesal, ada kekecewaan, agak marah, agak jengkel, ya, ketidakhadiran Yesus pada waktu itu. Seandainya saja engkau hadir pada 4 hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati, Lazarus tidak akan mengalami ini. Dan Marta, Maria menganggap waktu Tuhan itu sama dengan waktunya mereka, waktu manusia, ya. Mereka menganggap waktunya Tuhan sama dengan waktunya manusia. Sebab itulah mengapa mereka sampai berkata kepada Yesus di ayat 21 dan 32 ini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, ya. Mereka mungkin merasa Yesus kayaknya tidak peduli, Yesus kayaknya terlambat ini. Kehadiran Yesus di hidup mereka dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Kehadiranmu sekarang ini percuma karena saudaraku sudah mati, sudah terlambat semua. Saudara, ya, kayaknya sudah mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Ya, melalui pengalaman Marta Maria yang tertulis pada pagi hari ini, maka saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa bagaimanapun kondisi dan pengalaman hidupmu di hari-hari ini, entah seberapa lama pun engkau telah menunggu dan menanti jawaban atas pergumulanmu, atau mungkin saja menurut ukuran dan pandangan kita manusia, nasi sudah menjadi bubur, ya, sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat, dan sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin kita sedang menjalankan ini, dan ini pernah dan sedang saudara dan saya alami dalam perjalanan ini. Seperti kata Maria, Marta kepada Yesus, sekiranya saja waktu itu engkau hadir, saudaraku tidak mati. Ya, mungkin saudara dan saya sedang berjalan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Mungkin saudara katakan nasi sudah jadi bubur, semua sudah terlanjur, sudah terlambat, sudah tidak ada harapan lagi. Maka sebagai orang percaya yang punya iman, pagi ini saya tegaskan bahwa bagi Allah yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata terlambat di dalamnya. Amin Bapak Ibu, ya. Bagaimanapun kondisi kita, kalaupun sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, tetap bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Amin. Sebab bagaimanapun kondisimu, percayalah bahwa bersama dengan Yesus pasti tidak akan pernah ada kata yang terlambat. Karena pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Amin. Segala sesuatu itu ada waktunya, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau saudara melihat dengan cara saudara manusia melihat waktu itu, maka kita akan mengatakan semua sudah terlambat. Ya, mari kita belajar untuk selalu memahami waktu Tuhan, supaya di dalam menantikan apa yang sedang saya dan saudara harapkan, kita tetap percaya, kuat, sabar, tak tergoyahkan dalam hidup ini sampai pengharapan dan pertolongan kita itu tiba pada waktunya dalam hidup kita. Terus berharap, yakin Tuhan tidak pernah terlambat di dalam perjalanan hidup saudara-saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 21-32 tadi, Marta dan Maria serta sempat berkata sudah terlambat, ya. Kata sekiranya itu mereka sebenarnya sedang berbicara sudah terlambat, sudah terlambat. Lazarus sudah mati, ia sudah dikuburkan selama 4 hari. Sudah terlambat, Yesus sudah terlambat. Semua sudah, nasi sudah menjadi bubur. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Saudara, ketika dunia, kondisi, fakta kehidupan berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika dunia dan hari-hari ini saudara menghadapi sebuah fakta-fakta kehidupan dan berkata sudah terlambat, tidak mungkin, mustahil.
mustahil. Maka Yesus berkata, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekalipun kondisi itu mungkin fakta di dalam. Ayat 40, saudara buka. Ayat 40, Yohanes 11 ayat 40. Ayat 40. Kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 40. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini seperti Marta dan Maria, dan mungkin kita pernah katakan dan sedang berkata hari-hari dengan kondisi yang kita hadapi, sudah terlambat, tidak mungkin, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi jalan keluar, semua sudah menjadi sia-sia. Saudara, pagi ini Yesus katakan, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Keyakinan iman yang kita bangun di tengah pergumulan hidup kita, itu akan membawamu melihat kemuliaan karya-karya Allah yang besar dalam hidup. Jadi saudara, ketika dalam pergumulan, di tengah ketidakmungkinan, di hal-hal yang mustahil secara manusia, saudara tetap bangun imanmu di dalam tengah pergumulan itu, maka Tuhan akan membawamu melihat segala kemuliaan karya yang besar di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah percaya itu? Ya, apa percaya itu ya? Yohanes 4 ayat 50. Yohanes 4 ayat 50. Apa percaya? Yesus katakan kepada Marta, bukankah aku berkata kepadamu, jika engkau percaya, jikalau engkau percaya, bukankah engkau akan melihat kemuliaan Allah? Percaya itu apa saudara? Apa itu percaya? Yohanes 4 ayat 50 berkata seperti ini, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apa itu percaya? Saudara, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, kisah ini berbicara tentang seseorang yang anaknya hampir mati. Demi kesembuhan anaknya dan karena percaya kepada Yesus, ia rela berjalan hampir 2 hari, berjalan kaki hanya untuk menemui dan meminta Yesus supaya ia datang menyembuhkan anaknya itu. Ketika ia bertemu dengan Yesus, sudah berlelah-lelah berjalan. Ketika sampai kepada Yesus, Yesus hanya katakan ini, pergilah, anakmu hidup. Enak sekali, enteng sekali ya. Kalau waktu itu dia berjalan 2 hari, tapi ketika dia sampai, Yesus hanya menjawab itu. Saudara, saat itu Yesus hanya menjawab dan berkata bahwa anaknya pasti hidup. Apa yang dilakukan Bapak ini? Orang percaya itu, saudara, ya ketika dia mendengarkan apa kata Yesus, ia sungguh-sungguh mempercayai perkataan Yesus dan memegang, saudara, apa yang dikatakan Yesus, lalu pergi dengan taat. Anakmu hidup. Tidak banyak ngomong, saudara, memegang perkataan Yesus, percaya kepada perkataan Yesus, lalu pergi dengan taat. Saudara, percaya itu adalah memegang perkataan Yesus, memegang firman Tuhan, lalu pergi dengan ketaatan total. Kita semua ini menjadi peta, petunjuk arah dari perjalanan hidup kita. Segala sesuatu ada di sini. Kalau saya dan saudara tidak berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dengar, renungkan, percaya itu, lalu pergi, saudara, maka kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Percaya itu adalah memegang perkataan Yesus, memegang firman Tuhan, lalu pergi dengan ketaatan total. Pertanyaannya lagi, saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan? Ya, ada banyak perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Ya, ada banyak Tuhan katakan. Kalau saudara benar-benar percaya kepada perkataan Tuhan, jika kita percaya, maka tidak ada kata yang terlambat dalam hidupmu. Karena kepercayaan kita
mendatangkan kemuliaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Jadi tidak ada kata terlambat. Bagaimanapun kondisi hari-hari ini, saudara coba lihat ke belakang dan saudara lihat hari ini, tidak mungkin. Bisakah saya akan seperti yang saya doakan? Apakah saya bisa seperti mereka, memiliki hidup yang seperti ini, yang normal, yang baik? Tidak ada kata terlambat. Di dalam Yesus Kristus tidak ada kata terlambat. Dia hanya mau saudara dan saya percaya, pegang kata firman-Nya, pergi dengan taat tanpa harus bantah-bantah dengan firman-Nya. Ketika engkau percaya, maka jangan ragu dan tahan untuk pergi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena bisa jadi, saudara, hal itulah yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan atas hidupmu di dalam segala pergumulan dalam hidupmu. Seringkali orang masih tawar-menawar. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka jangan ragu, jangan tahan untuk pergi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena bisa jadi itulah yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu dan bagi segala pergumulanmu. Kalau saudara dan saya mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, kuncinya hanya percaya saja. Percaya, taat, pergi melakukan kebenaran Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini ada perkataan Tuhan, tapi ada perkataan dunia. Kondisi dunia berkata-kata, fakta dunia ini berkata-kata, masalahmu juga berkata-kata, persoalanmu berkata-kata. Mana yang lebih kita pegang? Mana yang lebih kita kuat? Kita percayai dalam hidup ini? Apakah kata dunia atau kata Tuhan kita? Anakmu hidup, masalahmu selesai, persoalanmu dapat diatasi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dapat melihat jalan keluar dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita melakukan ini, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan. Lalu ada satu kisah lagi dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sana tentang Petrus bersama teman-temannya yang saudara, ketika Yesus dapati mereka sedang baru selesai bekerja membereskan jala, membersihkan jala mereka. Tapi bukan karena menghasilkan sesuatu, mereka sedang membereskan sambil dalam keadaan yang sedih, kecewa, marah. Saudara, malu karena tidak mendapatkan sesuatu apapun. Tidak ada ikan yang ditangkap di sana. Mereka tidak mendapatkan apapun. Ya, dalam keadaan sedih, malu, kecewa secara berat karena mereka tidak mendapatkan tangkapan apapun. Saat itu faktanya para nelayan itu harus siap pulang dengan kekecewaan dan dengan tangan kosong, tangan hampa, tanpa membawa hasil apapun juga. Saudara, pernahkah di dalam hidupmu mengalami hal-hal yang seperti ini? Sudah bekerja keras sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sehingga saudara tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudara bekerja keras sehingga saudara merasa bahwa semuanya hanya sesuatu yang sia-sia. Tetapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia, ya. Bagi manusia semua mungkin, bisa saja sudah terlambat, tidak ada harapan, tidak mungkin. Tetapi bagi Yesus justru itu adalah awal di mana ia bekerja. Itu baru permulaan untuk dia menyatakan pekerjaannya. Ya, belum selesai, ia baru mulai bekerja. Itu belum selesai. Ketika saudara ada dalam sebuah masalah yang sangat rumit, bagi saudara mungkin itu selesai, tapi bagi Yesus itu baru permulaan baginya untuk bekerja, untuk menyatakan kekuatan kuasanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus masuk dalam perahu Petrus dan menyuruh mereka menebarkan jalannya. Tapi dengan penebaran jala yang tidak sama lagi seperti yang pertama kali. Karena kali ini mereka tidak melakukannya sendiri lagi, tetapi dengan adanya Yesus di dalam perahu hidup mereka. Tadi mereka menebarkan jala, menarik jala, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa. Berulang-ulang mereka lakukan, tidak dapatkan apa-apa. Lalu akhirnya cuma membereskan. Dalam keadaan sedih, tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika Yesus ada, Yesus menyuruh mereka, tebarkan lagi jalan. Yang untuk kesekian kali mereka menyebarkan jalan. Hari itu tebaran itu bukan lagi seperti yang pertama. Ada perbedaan karena Yesus ada dalam perahu kehidupan mereka.
lakukan segala sesuatu dengan Yesus. Ya, apapun yang saudara kerjakan, lakukan dengan Yesus. Seringkali kita berpikir sudah selesai, sudah terlambat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah saja, berhenti saja, tidak usah lagi bekerja. Tapi justru di saat-saat itulah sebetulnya Tuhan baru akan memulai sesuatu yang luar biasa dengan hidup kita, jika kita mau memegang perkataan firman-Nya dalam hidup ini. Ya, ketika saudara memulai, kadang orang lupa. Mulai merencanakan, jalannya enak. Di tengah perjalanan dihantam oleh sebuah masalah, kaget, bingung, ya, tiba-tiba kayak hancur, tidak bisa berkarya, dan mereka merasa sudah terlambat. Tapi ketika Yesus mulai hadir, memasukkan Yesus di situ, itu belum selesai. Justru itu sebuah awal yang baru bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya di dalam pekerjaan saya dan saudara yang punya masalah. Jadi ketika saudara ada masalah, itu bukan selesai, justru itu awal bagi Yesus untuk menunjukkan kehebatan kuasanya di dalam kehidupan ketika kita belajar memegang firman Tuhan dalam hidup ini. Ya, di sini Simon menjawab, ya Yesus, aku sudah menebarkan jalaku berulang kali, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh juga, ya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada iklan sebentar, puji Tuhan. Sekali lagi, di saat saudara punya masalah pergumulan, itu bukan akhir segalanya. Justru disitulah Yesus baru memulai untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Simon, Yesus katakan, tebarkan jalan. Simon katakan, Tuhan, saya sudah menebarkan beberapa kali, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh menebarkan jalan, maka aku akan menebarkan jalan juga. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Berdasarkan perkataanmu, kata Petrus, maka aku akan kembali menjala lagi. Ya, Petrus jujur di hadapan Tuhan. Tadinya aku pakai kekuatan, aku tidak melibatkan Engkau. Aku berjuang, berusaha dengan kekuatan. Aku terjun, melakukan segala usahaku dengan kekuatan kemampuanku sendiri. Ya, tetapi karena Engkau hadir sekarang dan menyuruhnya lagi, maka aku akan melakukannya lagi. Kita harus jujur di hadapan Tuhan kalau mau menerima pertolongan Tuhan. Selama kita masih merasa mampu dan memakai kekuatan kita sendiri, maka sulit bagi Tuhan untuk turut campur tangan dalam hidupmu. Justru Tuhan akan pergi meninggalkan kita. Tadinya mereka berupaya dan berusaha berjuang sendiri, tetapi sekarang hasilnya berbeda karena Yesus bersama mereka di dalam perahu mereka itu. Ayat 6 berkata, ayat 6 dalam Yohanes pasalnya yang keempat, saya Yohanes pasal 11 tadi, ayat yang ke-6, Yohanes pasal 11 ayat 6. Yohanes pasal bukan ini saudara ya, tentang dimana ketika mereka menebarkan jalannya, akhirnya mereka menangkap ikan yang banyak. Lukas maksud saya, Lukas pasal 4 tadi, pasal 5 ayat 6, Lukas pasal 5 ayat 6. Itu coba saudara lihat, di situ akhirnya mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, ini setelah Yesus
ada di dalam perahu mereka. Tadinya mereka bersumpah, berjuang, berusaha sendiri. Tetapi sekarang setelah Yesus ada di dalam hidup mereka, hasilnya berbeda. Karena Yesus mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita percaya perkataannya dan bertindak, maka kita akan melihat hasil dalam hidup ini. Percaya kata Yesus, percaya kepada firman Tuhan, saudara ikut sungguh-sungguh firman Tuhan dan bertindak, maka kita akan melihat hasilnya. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang parah dalam hidup ini, terpuruk. Kita ada dalam hal-hal yang mencekam, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam mata pencarian, bagian ekonomi kita mungkin kurang baik, saudara, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam rumah tangga, dan sebagainya. Kita berpikir sudah selesai, sudah mati, sudah tidak mungkin, tidak ada harapan lagi. Semua tidak mungkin pulih lagi. Ya, tetapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Percaya saja, pegang firman-Nya, lalu bertindak, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat satu pujian. Takkan pernah terlambat pertolongan. Terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang sanggup, yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam. Mari yang kedua belah tangan, takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Haleluya. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Oh, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam. Mari angkat hatimu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Oh, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik dalam hidup. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan hormat Ibu Oni akan berdoa memfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak terlambat pertolongan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah saudara masing-masing, Tuhan Yesus akan memberkati saudara yang sakit, yang banyak yang sakit hari-hari ini. Tuhan akan menjamah tubuhmu pagi hari ini. Tuhan menyembuhkan engkau secara sempurna. Pak Heri, Pak Bonco sekeluarga, Pak Mariadi, Tuhan jamah semua Cipani dalam nama Yesus. Bu Rini sekeluarga yang tidak berhadir, Bu Sulis, Bu Pundi, dalam nama Yesus. Putri, di dalam nama Yesus engkau berkati, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami semua yang sudah hadir, tidak ada satupun yang dilewati oleh Tuhan. Dari kami, anak yang masih usia bayi, anak Pano, anak Jojo, sampai kami yang usia lanjut, pagi ini tidak ada yang dilewati oleh Tuhan. Berkat-Mu atas hidup anak-anak kami, atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa, negara, pemerintah kami yang kami cintai. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, RT RW kami, masyarakat di sekitar kami, desa kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Khususnya seluruh anak-anak Tuhan dijaga kondisi kesehatannya di hari-hari, jauh dari virus apapun dalam nama Yesus. Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang menyala. Terpujilah Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bersyukur buat rumah tanggamu. Bersyukur buat suami, istri, anak-anakmu. Bersyukur untuk nikahmu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bagaimanapun keadaannya di hari-hari ini, kami percaya rancangan Allah terbaik bagi hidup kami. Kami percaya tidak ada kata terlambat di dalam-Mu. Ketika kami percaya pegang firman-Mu, bertindak dengan total sesuai firman Tuhan, kami melihat kemuliaan Allah turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah datang dengan kerinduan yang besar kepada-Nya. Maka layaklah pagi hari ini kita bawa pulang berkat damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan perlindungan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai pagi ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.